Aku selalu merasakannya. Februari. Ini adalah bulan yang paling membuat frustrasi tahun ini. Musim semi belum datang. Winter bilang pergi atau tidak. Cuaca selalu berubah. Ini akan cerah untuk sementara waktu dan akan hujan untuk sementara waktu. Angin dan kabut. Itu adalah kejutan. Dan ini adalah bulan terpendek dalam setahun. Melanggar aturan 30 atau 31 hari dalam sebulan. Dan apa yang dikemas secara komersial. Hari Valentine tidak ada artinya bagiku. Tapi sebenarnya, alasan terpenting mengapa saya tidak suka Februari adalah kakakku. Dia tenggelam pada Februari 4 tahun lalu. Nama saudara perempuan saya adalah Xiao Jing. Pada akhir Februari tahun itu, ini menjadi sedikit lebih dingin. Dia pergi berenang dengan pacarnya. Saya tidak tahu, apakah itu kecelakaan atau semacamnya. Dia dimanik-manik oleh arus yang tidak terlalu cepat. Tidak bisa pergi, tenggelam. Semua orang mengatakan itu kecerobohan kriminal muda. Kecelakaan yang tidak menguntungkan, terlepas dari konsekuensinya. Seolah-olah itu, semua ditimbulkan sendiri. Tapi untukku, dan itu adalah mimpi buruk. Sejak tahun itu, hanya Januari-Februari, saya merasa otak saya mulai berubah. Mereka sering terbangun di malam hari. Aku melihat bayangan samar dalam kegelapan. Terkadang saya bangun dengan perasaan seperti, saya tidak bisa bernapas. Sepertinya ada sesuatu yang menekan dadamu. Jadi setiap Februari, kualitas tidur saya akan buruk. Sehingga dia kehabisan semangat sepanjang hari. Kemanapun Anda pergi, saya hampir bisa melihat wajah saudara perempuan saya di dekatnya. Aku berkata pada diriku sendiri, itu semua disebabkan oleh kesedihan. Tapi Februari ini menjadi lebih buruk. Baru seminggu di bulan Februari, saya telah melalui beberapa malam yang gelisah. Terlambat tidak bangun di tengah malam adalah catatan kelumpuhan tidur pada minggu kedua. Beberapa hari sebelum hari Valentine, aku terbangun di tengah malam lagi. Rasakan kesemutan tenggorokan, mulut kering, dadanya berat. Ini seperti terkubur di dalam tanah. Saya ingin duduk, tapi tubuh tidak bisa bergerak sama sekali. Menatap lurus ke arah langit-langit untuk sementara waktu, saya akhirnya bisa menggerakkan kepala saya sedikit. Aku melihat sekeliling ruangan. Aku melihat sosok berdiri di sudut. Sangat kabur, tidak dapat melihat fitur wajah apapun. Tapi otakku memberitahuku dengan sangat jelas, seseorang ada di sana. Dan untuk sesaat, rasa takut mencengkeramku. Detak jantung mulai berakselerasi tak terkendali. Aku menghibur diriku sendiri di hatiku. Ini pasti mimpi buruk lainnya. Dalam kegelapan, apa yang saya lihat tidak ada. Tapi itu sama sekali tidak menghilangkan rasa takut dalam diriku. Kengerian dalam pikiranku saat itu nyata. Dan bayangan itu selalu ada di sudut. Itu belum hilang untuk waktu yang lama. Dengan gemetar, aku meraih cahaya. Saat lampu kamar menyala, bayangan di sudut juga menghilang. Aku menghela napas lega. Itu ilusi. Saya mematikan lampu tanpa daya dan ingin melanjutkan tidur. Namun begitu lampu dimatikan, bayangan itu kembali muncul. Dan itu semakin dekat. Berdiri di ujung tempat tidur. Sosok dengan wajah yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Mataku yang terkejut, tidak bisa aus. Jantung berdebar kencang. Benda apa ini? Dia mau apa? Pemalu. Aku gemetar lagi, dan menyalakan lampu sedikit. Seperti yang diharapkan. Bayangan itu menghilang lagi. Mereka tidak muncul selama lampu menyala, kan? Sekarang aku tahu. Tidur dengan lampu menyala. Jadi saya tidak mematikan lampu. Paksa dirimu untuk tenang. Cobalah untuk tertidur, tapi pikiranku sedang kacau. Aku pasti tertidur nanti, karena saat aku bangun lagi, gelap gulita lagi. Saya tidak tahu kapan lampu dimatikan. Saat aku bangun, aku langsung merasakan dada yang tumpul. Tidak bisa bernapas. Ini seperti mati lemas, karena ditekan ke dalam air. Tubuh tidak bisa bergerak. Setelah beberapa saat, saya merasa bahwa otak saya kekurangan oksigen. Seluruh orang mulai berputar. Ada bau pahit di mulut. Bau seperti debu atau lumpur. Dan tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Inikah rasanya saat adikku tenggelam? Air mengalir ke dalam tubuh. Tidak bisa bernapas, tapi sangat ingin bernafas. Saat ini, aku juga merasakan sesuatu yang basah dan dingin. Menyentuh pergelangan kakiku. Naiki kakiku. Saya memiliki suara kantong di kepala saya. Tidak bisa benar-benar mendengar. Ini seperti suara seseorang berbicara di air. Tekanan di dada semakin berat. Aku tanpa sadar mengencangkan tanganku. Aku merasa seperti ditarik oleh pergelangan kakiku sekarang. Terseret ke dalam air. Tubuh menjadi dingin dan mati rasa. Apa aku bermimpi lagi? Tapi kenapa rasanya begitu nyata? Suara kantung Duodle terdengar lagi, mulai berbisik di telingaku. Aku bisa merasakan seseorang bernapas di telingaku, menyentuh leherku.
Saya mengatakan, saudara perempuan saya kaget. Apa itu kau? Bisikan itu lebih ekstrim. Akhirnya, aku bisa mendengar bunyi bip itu sedikit. Kata-kata tas, itu dia. Dia melakukannya. Kau harus mengungkap kebenaran. Benarkah adikku yang sedang bermimpi bersamaku? Aku cemas. Mencarinya dalam kegelapan. Tapi aku hanya bisa melihat kabur di depanku. Mendengar suara air menghantam bebatuan. Sekarang aku lebih yakin. Aku pasti sedang bermimpi. Tapi semuanya terasa begitu nyata. Aku berteriak kakak. Di mana kau? Saya mendengar lagi bahwa dia membunuh saya. Itu dia, dan kemudian saya bangun dan duduk. Kehabisan napas, berkeringat. Benar saja, ini adalah mimpi. Lampu di kamar selalu menyala. Aku sendirian di kamar. Tidak ada bayangan aneh. Tidak ada air sungai. Baik adikku, hanya aku dan diriku sendiri. Detak jantung berdebar dan napas cepat. Dalam mimpi itu memang suara adikku. Tapi apa maksudnya? Bukankah kematiannya kecelakaan? Meskipun saya melakukannya setiap Februari. Semua jenis mimpi aneh. Ada berbagai suara dalam mimpi. Tapi kali ini, perasaan itu jelas berbeda. Bening, ini seperti saudara perempuan saya berbicara dengan saya secara langsung. Sepertinya ingin mengatakan yang sebenarnya. Tenggelamnya bukanlah kecelakaan.